Om Swastiastu, perkenalkan saya Ninyoman Renayanti SPD. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Kairo, Maluku Utara. Saat ini saya sudah memasuki masa PPL dan akan mempraktikkan perangkat pembelajaran saya yang pertama pada siswa kelas 9 pada materi bab 2 mengenai persamaan kuadrat. Pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Google Classroom, Google Meet, dan juga WA Group. Berikut tayangannya. Selamat pagi anak-anak semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Iya. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, meskipun pandemi ini kurang lebih sudah 1,5 tahun kita belajar daring, benar ya? Sudah 1,5 tahun. Benar. Iya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, biar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, silahkan Wisnu pimpin dulu doanya nak sebelum kita mulai pembelajarannya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kira-kira udah semua ya masuk di Meet hari ini. Tadi sudah untuk link absennya sudah Ibu kirimkan di Classroom. Kalian sudah absen nak? Sudah, Bu. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kalian ingat-ingat dulu materi di kelas 8 ya, materi di kelas 8 mengenai pemfaktoran. Di masa pandemi ini, meskipun kita belajarnya daring, kalian motivasi untuk belajarnya itu jangan berkurang, harus tetap semangat ya, tapi tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Untuk mengawali, kemarin kan Ibu sudah lampirkan LKPD, kemudian bahan ajar di Classroom ya. Sudah kalian buka, Nak? Sudah? Bu. Kalian cermati dulu materi yang ada di sana, kemudian catat hal-hal penting yang kalian dapatkan dari materi itu ya. Salah satu perwakilan kalian Ibu angkat turut mempresentasikan, atau dari hasil pengamatan itu kalian menyampaikan apa yang kalian peroleh ya, seperti itu. Oke, sambil kalian mengamati bahan ajar yang Ibu sajikan kemarin, ini juga Ibu tampilkan di sini ya bahan ajarnya. Pertama, dari materi yang kalian pelajari, pertama, kalian bisa mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor bentuk aljabar dalam persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang keempat, kalian bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, kalian bisa menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Baik, sudah kurang lebih 5 menit ya, kurang lebih. Edwin mungkin sudah mempelajari apa yang Ibu berikan kemarin ya mengenai bahan ajarnya. Tolong sampaikan apa yang Edwin dapatkan atau hal-hal penting yang bisa Edwin petik dari bahan ajar yang Ibu berikan kemarin untuk materi kita hari ini. Ya, silakan Edwin. Untuk umum dari persamaan kuadrat dan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Ya, mungkin agak putus-putus ya suaranya Edwin, sinyalnya. Oke, enggak apa-apa. Yang lain bisa dengar tadi ya, Nak ya? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan sebelum Ibu gini kan? Seperti yang dikatakan sama Edwin tadi, persamaan kuadrat itu merupakan persamaan yang memuat satu variabel yang dikuadratkan atau derajat tertingginya itu adalah 2. Adapun bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, C itu merupakan anggota dari bilangan real dan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di mana bilangan A dan B disebut sebagai koefisien, sedangkan C itu disebut sebagai konstanta. Nah, sekarang lalu bagaimana caranya menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Sudah dibilang juga tadi sama Edwin, ada 3 cara ya, ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara pemfaktoran, kemudian atau faktorisasi, kemudian yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga itu dengan menggunakan rumus kuadratik. Ada enggak yang belum jelas? Saya mau bertanya, Bu.
Silahkan Ayu Sita. Bu, saya mau nanya, cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, Bu, saya masih bingung. Yang lain ada yang bisa mungkin sebelum Ibu yang menjelaskan? Baik, mungkin Ibu dari awal dari sini dulu ya, biar kalian jelas, karena ada hubungannya antar cara pemfaktorannya itu dengan unsur-unsur dari persamaan kuadrat itu sendiri. Persamaan kuadrat tadi kan Ibu bilang bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C itu merupakan anggota bilangan liar dengan A tidak boleh sama dengan 0. Untuk cara pemfaktoran, kita bagi dulu menjadi dua kasus ya, di mana A-nya, tadi A kan tidak boleh sama dengan 0. Kasus yang pertama itu A-nya sama dengan 1, dan kasus yang kedua itu A-nya tidak sama dengan 1. Nah, sebelum ke sana, di sini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, kalian memakai sifat yang berlaku pada bilangan real, di mana jika A dan B itu elemen bilangan real dan berlaku A kali B itu sama dengan 0. Dari sini itu kita bisa katakan bahwa A-nya yang sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Nah, misalkan ada bentuk yang ini, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Coba Ibu cek dulu untuk bentuk yang pertama ini, kita analisis dulu nilai A, B, C-nya ya. A-nya sama dengan berapa, Nak? Untuk yang pertama, A-nya sama dengan berapa? 1. Oke, A-nya B-nya sama dengan 2. Bagus. C-nya sama dengan 3. bagus. Nah, terus yang bentuk yang kedua, di sini kan bentuk yang pertama A-nya sama dengan 1. Di bentuk yang kedua, coba kita analisis dulu. A-nya sama dengan berapa? 3. 3. Oke. B-nya sama dengan berapa? 1. Oke, C-nya sama dengan 2. bagus. Nah, itu bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, yang di kanan ya, dilihat yang di kanan. Bentuk yang ketiga, A-nya sama dengan berapa? 1. B-nya sama dengan Min 3. min 3. Oke, C-nya sama dengan Oke, karena tidak ada ya C berarti 0. Nah, dari sini ada bentuk yang di kanan, bagaimanakah caranya sehingga kita bisa membuat ke dalam bentuk yang di kiri. Yang bentuk yang di kiri inilah yang dinamakan dengan bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat ya. Yang pertama ini kita bisa bentuk seperti ini, bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, bisa kita dapatkan bentuk yang seperti ini, bagaimana caranya? Yang terakhir, yang ketiga, ada bentuk seperti ini, bagaimana caranya? Ya, sekarang kita lihat penjelasannya. Yang pertama, untuk A sama dengan 1, misalkan yang ini, untuk yang pertama ini, caranya memfaktorkan, kalian carilah dua bilangan, misalkan itu P dan Q, yang memenuhi di mana P ditambah Q itu hasilnya sama dengan B. Berarti kalau misalnya bentuk yang pertama ini, kalian cari dua bilangan yang hasil kalinya itu sama dengan min 3. Hasil kalinya P kali Q sama dengan C sama dengan min 3. Ya, diselisihkan, maaf, karena C-nya negatif, kita selisihkan itu sama dengan 2. Perkalian 3 itu berapa kali berapa aja yang menghasilkan 3? Mulai dari 1. 1 kali 3. Ada lagi bilangan selain itu? Ada lagi? Nah, berarti untuk faktornya berarti hanya 1 dan 3 ya. Nah, sekarang untuk meletakkan 1 dan 3 ini yang mana positif, yang mana negatif, karena C-nya negatif, berarti tanda pemfaktoran ini adalah berbeda ya. Yang satu plus, yang satu min, karena C-nya negatif. Kalau misalkan C-nya ntar positif, C-nya positif, berarti kalian cari dua bilangan, tandanya di sini sama, plus plus atau min min, seperti itu. Karena kalau dikalikan bilangan bulat yang bertanda sama itu akan menghasilkan bilangan positif ya, seperti itu. Bisa dipahami dulu? Bisa, Bu. Sudah ya, oke. Bisa, Bu. Mungkin kita ke contohnya ya, yang ini dijelaskan ya. Di sini di contohnya. Nah, di sini ada untuk A yang sama dengan 1. Di sini udah dianalisis A-nya E kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 8. Nah, dari sini berarti di sini kalian yang diorek-orekkan di gininya saat kalian mengerjakan, cari faktor dari 8 ya. Kalian tulis di sini 8. 8 itu berapa kali berapa aja. 8 itu mulai dari 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, karena di sini C-nya negatif, berarti dari pasangan tadi yaitu 1 kali 8 dan 2 kali 4, kalian cari dua bilangan yang tadi itu dari pasangan itu yang selisihnya sama dengan min 2, sama dengan min 2. Berarti yang mana yang bisa?
2 sama min 4 kan? Nah, di sini maksudnya P-nya 2, Q-nya min 4. Kalau kita selisihkan, kan mau dia hasilnya min 2. Kalau kita kalikan, mau hasilnya dia min 8. Seperti itu, nak. Bisa dipahami? Ya, setelah kita dapat angka yang tadi, nilai P dan nilai Q itu, kita masukkan ke sini. Ya, ke sini. Yang di sini ya, di bawahnya. X plus 2, X min 4 itu jadinya. Langsung ke langkah sini. Ya, langsung ke langkah sini. X plus 2, tinggal ditaruh aja. Plus 2 min 4. Kemudian kita pakai yang aturan yang tadi. Kalau ada dua bilangan bulat dikalikan, A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Seperti itu. Berarti di sini X plus 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga X1-nya itu sama dengan min 2, X2-nya sama dengan 4. Sehingga akar-akarnya itu adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Itu untuk yang pertama. Ya. Kemudian bisa dipahami dulu untuk A sama dengan 1, yang lagi satu Ibu jelaskan untuk A sama dengan min 1, tidak sama dengan 1 ya. Bisa, Bu. Untuk lebih jelasnya atau untuk pemahaman materi hari ini, kita akan ke LKPD-nya sehingga kalian sekarang menuju ke kelompok masing-masing ya. Nah, Ibu sekarang menuju ke kelompok 1 dulu. Kalian buka LKPD-nya sayang ya, sambil kalian berdiskusi. Nah, ini juga Ibu munculkan LKPD-nya ya. Kira-kira kelompok siapa? Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Sekarang kelompok pagi, kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 1, nomor 1. Kami diperintahkan untuk mencari mana yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang tidak merupakan persamaan kuadrat. Ada yang punya tanggapan lain ya seperti itu? Edwin, oh ya siap sayang. Silakan Edwin. Di kegiatan 1 yang nomor itu kan misalnya X min 2. Yang nomor A, coba kita ulas satu-satu ya. 2X min 4 sama dengan 0, itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Benar alasannya, Bu. X kuadrat min 2 min 3X itu hasilnya. Kita urutkan sesuai dengan ABC-nya ya. X kuadrat sesuai dengan pangkatnya dari yang tertinggi ke terendah. X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Ini sudah benar. Ya, Bu. Kalau ya, udah benar Edwin. Yang semua juga udah benar ya. Ada mungkin yang lain lagi? Agas atau mau menyampaikan perbedaan gini pendapatnya? Silakan Agas. Sama juga dari katanya Wisnu tadi. Kalau dari soal jawabannya sih sama, Bu, tapi cuma kalau di pengerjaan tuh kayaknya ada beda-beda dikit, tipis-tipis gimana gitu. Tidak masalah. Malahan itu yang Ibu harapkan ya. Beda cara tapi hasil tujuannya sama ya. Sampai di sini dulu ada kira-kira yang ditanyakan? Enggak deh, Bu. Sebelum kita akhiri, Ibu kepingin ada yang menyimpul. Siapa yang mau menyimpulkan kira-kira dari hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, Elia. Baik, kesimpulan yang saya ambil setelah mendengar penjelasan dari Bu Guru dan teman-teman bahwa secara umum persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan yang memuat satu variabel yang dikuadrat. Mungkin ada yang lain mau menambahkan, silakan. Oh, udah benar sih ya, udah. Ada kayaknya lagi. Oh, Niko ya, silakan Niko. Baik, kesimpulan saya ambil setelah mendengar penjelasan dari Bu Guru dan teman-teman bahwa menentukan persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Ibu kepingin tahu refleksi kalian untuk hari ini, pembelajaran hari ini itu seperti apa sih? Refleksi itu dalam artian kesan atau hambatan yang kalian hadapi selama mengikuti pembelajaran ini seperti apa ya? Mungkin siapa yang mau ya? Saya, Bu. Oke, silakan Wisnu ya, silakan. Hal menarik yang saya dapatkan hari ini adalah tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Dan halangan yang saya alami yaitu tentang mengubah persamaan kuadrat yang belum menjadi bentuk umum ke bentuk umum persamaan kuadrat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi lanjutan dari ini, yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran dari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, Bisa, Bu. Ibu akhiri sampai di sini. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Demikian video PPL pembelajaran saya yang pertama. Terima kasih. Om Santi 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 Om.